50% pemudik belum menyeberang ke Pulau Jawa. TNI pastikan tindak tegas prajurit pelanggar hukum. Pria ngamuk di Garut nyaris bakar ambulans dan aniaya sopir. Israel kembali serang kamp pengungsi di Gaza. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Ruang Redaksi. Sejumlah informasi terpenting dalam sepanjang hari kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Dewi Manik, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari puncak arus balik lebaran di Stasiun Pasar Senen Jakarta diperkirakan terjadi pada 23 hingga 29 Maret 2026. PT KAI wilayah Daob 1 Jakarta mencatat volume penumpang mencapai puluhan ribu orang per hari. Manajer Humas Daob 1 Jakarta Franoto Wibowo menyampaikan, jumlah penumpang pada masa puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen diperkirakan mencapai di atas 51.000 penumpang per harinya. Franoto menyebut, untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PT KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 20 perjalanan kereta api tambahan. Selain itu, 4 perjalanan kereta api motor gratis juga disediakan guna mendukung kelancaran arus balik masyarakat. Franoto menjelaskan bahwa penambahan perjalanan kereta api masih akan berlangsung hingga 1 April 2026 mendatang. Untuk tadi saya sampaikan ya, bahwa dari tanggal 23 sampai tanggal 29 ya, yang di atas 51.000 penumpang, kita perkirakan seperti itu. Dan untuk perjalanan kereta api tambahan sampai dengan tanggal 1 April itu masih berjalan. Jadi dari Daob 1 Jakarta dioperasikan atau dijalankan 20 perjalanan kereta api tambahan plus 4 kereta api motor gratis ya. Pun sama dengan kedatangan pun sama 20 perjalanan kereta api tambahan dan 4 perjalanan kereta api motor gratis. Nah itu tadi pergerakannya itu sangat dinamis ya. Seperti hari ini 52.400. Ini kan nanti penjualan tiketnya masih terus berlangsung sampai tengah malam. Kita perkirakan juga sampai tengah malam itu di angka 53.000. Nah itu sih. Jadi dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Maret itu merata ya angkanya itu. Angka kedatangan atau arus balik ke wilayah Jakarta dan sekitar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, arus balik di Terminal Kalideres Kamis pagi mulai mengalami peningkatan. Tercatat sekitar 2.400 penumpang telah tiba melalui terminal antar kota antar provinsi tersebut. Memasuki H+4 arus balik lebaran, aktivitas kedatangan penumpang di Terminal Kalideres, Jakarta Barat mulai menunjukkan peningkatan. Kamis pagi, satu persatu bus dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Pulau Jawa, terpantau mulai memasuki area terminal sejak pagi hari. Para penumpang terlihat silih berganti turun dari bus yang mereka tumpangi dengan membawa barang bawaan mereka, di mana wajah kelelahan terpancar dari wajah para pemudik setelah menempuh perjalanan panjang. Salah satu penumpang, Dian, asal Wonosobo, Jawa Tengah, mengatakan perjalanannya menuju Jakarta mengalami keterlambatan akibat kemacetan di ruas tol. Sementara Kepala Terminal Kalideres, Nur Prasetyo, mengatakan bahwa jumlah penumpang yang tiba hari ini sudah mulai mengalami kenaikan signifikan. Hingga pagi ini tercatat sekitar 2.400 penumpang telah tiba melalui Terminal Kalideres, di mana jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga sore sampai malam ini. Wonosobo. Perjalanan agak terhambat atau gimana nih, Mbak? Ya, cukup terlambat. Biasanya maju lagi, tolong maju lagi. jam 5, sekarang udah jam 8. Terhambat karena apa, Mbak? Tadi sempat macet sih di tol. Macet di perjalanan ya, Mbak ya? Biasanya pagi sudah nyampe. Ya. Jumlah penumpang yang datang ke Terminal Kalideres itu sebesar 2.400 penumpang, di mana ada kenaikan 100 penumpang dibanding tahun sebelumnya. Dan diperkirakan di hari ini akan terjadi peningkatan, di mana penumpang yang datang lebih dari 2.400 penumpang. Diperkirakan puncak arus balik sendiri apa itu, Bang? Diperkirakan puncak arus balik ini terjadi di hari Jumat atau H+5, sehingga mereka yang
pemudik yang datang ke Terminal Kalideres hari Jumat sudah sampai, Sabtu Minggu bisa istirahat, dan hari Seninnya bisa bekerja seperti biasa. Diprediksi puncak arus balik di Terminal Kalideres akan terjadi di hari Jumat dan Sabtu, seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran bagi sebagian warga masyarakat. Pihak terminal juga menghimbau para penumpang untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi aturan selama berada di area terminal, guna memastikan kelancaran arus balik tahun ini. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakaheni Lampung pada 4 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah terus meningkat. PT ASDP Indonesia Ferry mencatat lebih dari setengah pemudik dan kendaraan masih belum kembali ke Pulau Jawa setelah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakaheni. PT ASDP Indonesia Ferry mencatat arus balik Lebaran hingga H+4 terus mengalami peningkatan. Pada periode 25 Maret 2026 pukul 00 hingga 14 waktu Indonesia Barat, jumlah penumpang yang telah kembali ke Jawa mencapai 55.000 orang, sedangkan kendaraan yang menyeberang mencapai lebih dari 13.000 unit. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo menyebutkan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 54% penumpang dan 63% kendaraan masih belum kembali ke Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi lonjakan pada puncak arus balik gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada 28 dan 29 Maret mendatang, PT ASDP tetap menerapkan single ticketing di seluruh dermaga. Selain itu, otoritas pelabuhan juga telah menyiapkan pola operasi tiba bongkar berangkat atau TBB secara situasional jika terjadi kepadatan. Jumlah penumpang yang sudah kembali ke Pulau Jawa sebesar 327.646 penumpang. Jadi masih ada sekitar 54% yang belum kembali ke Jawa jumlah penumpang. Kemudian kendaraan yang sudah kembali ke Jawa, ke Pulau Jawa adalah sebesar 89.389 unit. Ini dari berbagai jenis kendaraan atau 37% dari jumlah traffic arus mudik yang lalu. Jadi masih ada sekitar 63% yang belum kembali ke Pulau Jawa. Nah, teman-teman semuanya, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan prediksi kami bahwa arus balik ini akan terjadi peningkatan di H+2, yaitu kemarin di tanggal 24. Lalu kemudian hari ini juga sudah terjadi kenaikan, tetapi masih dapat kita tangani dengan baik karena memang kita sudah mempersiapkan diri. Lalu kemudian juga kami juga akan terus mensiagakan karena kami harus menyambut kemungkinan akan terjadi kenaikan arus balik di tanggal 28 dan 29. Nah, lalu kemudian strategi yang kami gunakan adalah kami akan membagi seluruh kendaraan ke seluruh dermaga dan kami berlakukan single ticketing sehingga tidak terjadi nanti penumpukan di salah satu. Jika kondisi arus kendaraan normal, PT ASDP mengoperasikan sebanyak 28 kapal dan dapat ditingkatkan menjadi 33 kapal saat terjadi lonjakan. ASDP juga terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca demi menjaga keselamatan pelayaran. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, terminal pemberangkatan bus Guntur Garut tujuan Jakarta dan kota lain pada Kamis pagi masih banyak pergerakan calon penumpang. Mereka memilih balik ke kota asal pada hari ini untuk menghindari macet saat puncak arus balik kemarin. Terminal Guntur Garut, Jawa Barat masih terlihat ramai oleh calon penumpang tujuan kota-kota besar. Dominasi calon penumpang merupakan tujuan Jakarta, seperti Terminal Lebak Bulus, Terminal Cililitan, dan lainnya. Para calon penumpang ini lebih memilih melangsungkan perjalanan balik pada hari Kamis, karena menghindari macet saat puncak arus balik gelombang pertama 24 Maret kemarin, dan puncak arus balik gelombang kedua yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret nanti. Data dari Terminal Guntur Garut, sudah ada 29.000 penumpang yang diberangkatkan. Data penumpang ini naik 19% dibanding arus balik Lebaran tahun 2025 lalu, yang hanya 24.000 penumpang tujuan Jakarta dan sekitarnya. Ini bareng keluarga? Keluarga ya. Mau pulang kemana, mau balik? Pulang ke Cikampek, Purwakarta. Oh, kenapa pilih balik hari ini Pak? Nggak pas puncak arus balik?
besok masuk kerja lagi. Oh besok. Iya. Oh Jumat mulai masuk kerjanya. Kami habis pulang kampung ke daerah mana Pak? Nggak kemana-mana, cuma di kampung aja. Bukan daerah mana di kampung? Di Cikajang. Lonjakan penumpang di terminal keberangkatan akan kembali melonjak pada hari Sabtu besok. Mereka merupakan calon penumpang yang balik ke kota karena masa libur sekolah telah usai. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, memasuki 4 hari setelah Lebaran, ribuan kendaraan pemudik balik masih terpantau padat di ruas Pantura Bypass Kota Cirebon, Jawa Barat. Arus lalin didominasi sepeda motor hingga terjadi antrian panjang di sejumlah persimpangan wilayah Cirebon. Iringan kendaraan pemudik balik ini terpantau padat di ruas Pantura Bypass Kota Cirebon, tepatnya di Simpang 4 Pemuda, Rabu pagi. Ribuan pemudik khususnya sepeda motor mengalir deras tidak terputus dari arah Jawa menuju Jakarta. Gelombang arus balik terpantau masih cukup tinggi meski waktu cuti bersama telah usai. Sejak Rabu dini hari hingga Kamis pagi, pergerakan kendaraan pemudik tidak henti mendominasi ruas Pantura. Dari data yang ada, lebih dari 20.000 kendaraan telah melintasi jalan arteri menuju ke tempat perantauannya masing-masing. Diperkirakan, lonjakan volume kendaraan ini masih akan tinggi hingga sore dan malam nanti. Petugas juga menyiapkan langkah buka tutup jalur di sejumlah persimpangan jika nantinya arus kembali meninggi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Edward Ruspendi, jurnalis Info TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari gelombang arus balik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa terpantau meningkat di kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik yang tiba tampak memadati jalur arteri maupun akses menuju gerbang tol Tangerang Merak. Meningkatnya volume kendaraan ini terjadi seiring berakhirnya masa libur Lebaran 2026 dan banyaknya warga yang akan kembali beraktivitas. Pantauan udara memperlihatkan antrean kendaraan roda 4 yang keluar dari sejumlah dermaga di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten pada Rabu 25 Maret 2026 malam hingga Kamis 26 Maret 2026 dini hari. Ribuan kendaraan pemudik ini terlihat terus mengalir memenuhi ruas jalan utama menuju jalan tol. Usai merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah di kampung halaman. Dibandingkan hari sebelumnya, situasi saat ini terpantau jauh lebih padat lantaran sudah memasuki puncak arus balik yang telah diprediksi sebelumnya. Selain kendaraan roda 4, pemudik sepeda motor juga turut mendominasi muatan kapal yang menyeberang dari Bakauheni menuju Merak. Guna mempercepat proses pelayanan, pihak pengelola pelabuhan mengoptimalkan 7 dermaga yang ada. Khusus di dermaga 5, petugas memfokuskan sebagai area bongkaran bagi pengguna jasa sepeda motor dengan menerapkan kebijakan TBB atau tiba bongkar berangkat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penumpukan kendaraan di dalam area otoritas pelabuhan. Tadi perjalanan tadi? Ramai sih, udah lumayan ramai. Udah aman, lancar. Nggak ada halangan apapun ya? Alhamdulillah lancar sih di jalan juga. Ini udah mulai rame dari Pelabuhan Bakau juga. Ini dari mana Bang? Dari Bakau. Dari Bakauheni? Iya, dari Bakau. Ini tidak ada hambatannya Bang ya? Nggak ada. Meski terjadi kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan, hingga kini pihak ASDP Merak masih terus melakukan pendataan terkait jumlah pasti pengguna jasa yang telah kembali ke Pulau Jawa. Petugas kepolisian pun terus bersiaga di titik-titik krusial guna memastikan arus lalu lintas keluar pelabuhan tetap terkendali. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih dipadati penumpang. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami keterlambatan akibat tingginya volume pergerakan penumpang kedatangan. Pergerakan penumpang arus balik Lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih tinggi. Hingga malam hari, penumpang dari berbagai daerah terus berdatangan menuju Jakarta di Terminal Kedatangan 1B pada Rabu malam. Tingginya volume penumpang berdampak pada operasional penerbangan. Sejumlah jadwal kedatangan mengalami keterlambatan bahkan pembatalan. Berdasarkan informasi pada layar Flight Information Display System di Terminal Kedatangan 1B, sejumlah penerbangan dari berbagai kota tercatat mengalami delay, diantaranya dari Kuala Namu, Surabaya, Makassar, Pangkal Pinang, Yogyakarta, dan Denpasar. Sementara itu, beberapa penerbangan juga dilaporkan mengalami pembatalan, salah satunya dari Surabaya.
Kondisi ini dikonfirmasi oleh salah satu penumpang asal Pontianak yang mengaku telah mengantisipasi keterlambatan sejak awal. Saya dari penerbangan Kalimantan Barat, Pontianak. Tujuan Jakarta. Iya, saya habis pulang mudik. Kebetulan saya di sini kuliah. Ya, pulang kampungnya, alhamdulillah liburnya 2 bulan lah. Ya, karena mau lanjut liburan lagi. Iya. Kemungkinan saya lihat sih lebih banyak delay ya kalau hari ini ya. Semua penerbangan sih kayaknya delay kalau dari Pontianak. Jadi sedikit keterlambatan dan saya juga udah antisipasi sih, udah tahu kita kalau hari ini pasti bakalan delay mau gimana pun. Ya kalau buat orang di luar sih ya pastinya cek terus lah ya, cek terus mungkin ada jadwal yang terreschedule gitu untuk persiapan. Udah gitu aja sih. Biasanya saya kalau dari Pontianak itu hari biasa ya, itu mungkin 900-an gitu. Sekarang udah jadi 1.3 dapatnya. Iya. Kalau pengambilan bagasinya sih lumayan lama karena kayaknya disatuin deh tadi. Iya. Udah sama pesawat yang lain. Jadi agak lama juga, desak-desakan karena pada mau cepat kan semuanya. Data pengelola bandara menunjukkan total pergerakan penumpang hari ini mencapai 180.555 orang. Dengan rincian keberangkatan 80.918 dan kedatangan 99.637 penumpang. Sementara itu, jumlah penerbangan mencapai 1.198 penerbangan yang melayani rute domestik dan internasional. Pengelola bandara memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Sabtu 28 Maret, seiring berakhirnya masa libur Lebaran dan kembali normalnya aktivitas masyarakat pada Senin mendatang. Mujib Latumairisa melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran mulai terlihat meningkat pada Rabu malam di jalur Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kendaraan didominasi sepeda motor yang mengarah ke wilayah Jabodetabek. Iring-iringan kendaraan sepeda motor pemudik arus balik dari berbagai daerah mulai memadati Jalan Pantura, tepatnya di Jalan Tuku Umar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Peningkatan volume kendaraan terlihat didominasi oleh para pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk kembali ke wilayah Jabodetabek setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Meski arus lalu lintas terpantau ramai, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Sejumlah pemudik memilih melakukan perjalanan pada malam hari untuk menghindari terik panas dan kepadatan lalu lintas pada siang hari. Mas tadi dari mana asalnya? Dari Subang, Pak. Mau ke Jakarta. Tadi selama perjalanan ada kemacetan nggak, Pak? Iya ada. Di sebelah itu pokoknya wilayah Bekasi lah. Ya karena besok kerja, tanggal 26-nya kerja. Sendiri aja. Tapi nggak ada titik-titik kemacetan lagi? Iya nggak ada. Kita terus kenapa alasannya lebih memilih mudik arus balik malam hari? Karena kalau siang itu panas. Ya malas aja gitu kalau siang. Dari panas juga ya? Panas itu. Maksudnya rencana besok kerja juga? Iya. Diperkirakan puncak arus balik Lebaran akan terjadi dalam beberapa hari ke depan seiring berakhirnya masa libur panjang Lebaran. Petugas posko keamanan mudik pun mengimbau para pemudik untuk tetap berhati-hati dan menjaga keselamatan selama perjalanan, mengingat curah hujan di sejumlah wilayah masih terbilang tinggi pada malam hari. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan melaporkan. Pemirsa, meski libur Idul Fitri 1447 telah selesai, namun sejumlah kendaraan di ruas tol Cipali arah Jakarta padat merayap. Kendaraan roda 4 didominasi oleh plat nomor Jakarta, Bogor, Karawang, dan Bekasi. Arus lalu lintas di ruas tol Cipali jalur B arah Jakarta Kamis siang padat merayap. Tercatat sekitar 21.000 kendaraan telah melintasi eks gerbang tol Palimanan menuju arah Jakarta. Angka ini lebih rendah sebesar 31% dibandingkan periode yang sama, dengan rata-rata volume mencapai 2.700 kendaraan per jam. Sementara itu, tercatat sebanyak 5.000 kendaraan melintasi eks gerbang tol Cikopo menuju arah Cirebon jalur A tol Cipali. Secara akumulatif, volume lalu lintas Kamis pagi terpantau lebih rendah dibanding hari sebelumnya dan lenggang. Adapun penyebab utama, perlambatan di lapangan diidentifikasi akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang berhenti di bahu jalan, baik karena gangguan mesin maupun faktor kelelahan pengemudi. Untuk menghindari penumpukan kendaraan di res area kilometer 164 jalur B Jatiwangi, Kabupaten Majalengka,
Petugas kepolisian dan security setempat memberlakukan buka tutup selama 30 menit bagi kendaraan yang memasuki kawasan tersebut. Dari sisi volume lalu lintas tercatat hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, 21.000 kendaraan melintas Cikopo menuju ke arah Jakarta. Lebih rendah sekitar 31% dibandingkan dengan periode yang sama di hari kemarin. Adapun untuk rata-rata jumlah kendaraan yang melintas per jam di pagi hari ini ada sekitar 2.700 kendaraan. Dari sisi perlambatan, mayoritas disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan untuk beristirahat maupun memperbaiki kendala teknis kendaraannya karena sudah melalui perjalanan cukup panjang dari arah timur. Pengelola Tol Cipali mengimbau persiapkan fisik pengemudi dan kendaraan para pemudik yang akan balik ke Jakarta. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hingga Rabu malam pemudik kendaraan roda 4 dari berbagai daerah terus melintasi ruas tol ruas dalam kota Cawang, Jakarta Timur untuk kembali ke ibu kota. Meski arus kendaraan ramai namun belum terjadi kepadatan. Arus balik kendaraan roda 4 masih terus terlihat di ruas tol dalam kota, tepatnya di kilometer 1 Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemudik kendaraan roda 4 dari berbagai wilayah terus berbondong-bondong kembali ke ibu kota sebelum melakukan aktivitas normal usai libur panjang 2026. Meski nampak ramai, namun belum terjadi kepadatan di ruas tol, khususnya di lajur dari arah Bekasi menuju Jakarta. Jika terjadi kepadatan, petugas nantinya akan menerapkan sistem kontraflow guna mengurai antrian kendaraan. Dari Jakarta Timur, jurnalis Sinpo TV mengabarkan. Pemirsa, Kapolri pastikan arus balik lancar dan terkendali. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, Kapolri Listio Sigit Prabowo meninjau langsung arus balik lebaran di Jasa Marga di Toll Road Command Center Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Kapolri memastikan penanganan dan juga pengendalian lalu lintas berjalan dengan baik dan juga normal. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau kondisi arus balik Lebaran 2026 di Jasa Marga Command Center, Jati Asih, Bekasi. Dalam peninjauan tersebut, Kapolri menyampaikan puncak arus balik gelombang pertama telah terjadi pada 24 Maret 2026. Tercatat sebanyak 256.338 kendaraan telah masuk ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kapolri menjelaskan hingga saat ini lebih dari 2 juta kendaraan telah masuk ke Jakarta. Kapolri juga menegaskan pihaknya akan terus mengantisipasi potensi gelombang kedua arus balik. Adapun untuk mengurai kepadatan, Polri bersama stakeholder terkait terus menerapkan rekayasa lalu lintas seperti one way nasional, one way lokal, dan kontraflow. Ada catatan kurang lebih 1.958.838 kendaraan yang masuk, dan baru saja tadi kita cek lagi di jam 12 ada 82.000, sehingga total kurang lebih 2.040.000 yang sudah masuk Jakarta. Artinya masih ada sisa dari kurang lebih
2.521.229 kendaraan yang meninggalkan Jakarta, dikurangi 2.040.000, itulah yang menjadi PR kita untuk bisa kita urai di kegiatan yang terkait dengan puncak arus balik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta memberikan diskon 20% melalui program promo silaturahmi untuk mendukung arus balik Lebaran 2026. Program ini ditujukan bagi penumpang kereta api kelas eksekutif ke wilayah Daob 1 Jakarta. Manajer Humas Daob 1 Jakarta, Pranata Wibowo menyampaikan program promo silaturahmi berlaku pada keberangkatan periode 25 Maret hingga 1 April 2026. Dalam program tersebut, PT KAI juga memberikan potongan harga sebesar 20% untuk tiket kereta api kelas eksekutif dengan keberangkatan di Stasiun Gambir maupun Stasiun Pasar Senen. Pranoto juga menjelaskan terdapat 61 perjalanan kereta api di wilayah Daob 1 Jakarta yang masuk dalam program promo ini. Program ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan juga kenyamanan bagi masyarakat, khususnya para pemudik dalam melakukan perjalanan arus balik. Dan mulai tanggal 25 kemarin sampai dengan tanggal 1 April, itu KAI memberikan diskon 20% dalam rangka program promo silaturahmi khusus untuk kereta api kelas eksekutif. Jadi di Daob 1 Jakarta ada 61 perjalanan kereta api yang terdapat promo silaturahmi sebesar 20%. Pranoto berharap dengan adanya diskon yang juga diberikan PT KAI, masyarakat dapat memanfaatkan layanan kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan juga terjangkau. Dari Jakarta, Jadabila Izul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengajak jajaran pemerintah Kota Solo menggelar apel bersama di kawasan TPA Putri Cempo, Mojosongo pada Rabu 25 Maret 2026. Apel tersebut dilaksanakan di lokasi TPA Putri Cempo untuk melihat langsung kondisi sampah di Kota Bengawan pasca Lebaran. Wali Kota Solo Respati Ardi pimpin apel bersama setelah cuti perayaan Nyepi dan Idul Fitri 2026 di kawasan tempat pemrosesan akhir Putri Cempo, Mojosongo, Kota Solo, Rabu 25 Maret 2026. Pemilihan lokasi di TPA Putri Cempo dilakukan untuk menunjukkan langsung kondisi real persoalan sampah di Kota Bengawan. Respati menyebut berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo, volume sampah harian mencapai 300 hingga 400 ton per hari. Selama libur panjang Lebaran 2026, volume sampah bahkan meningkat sekitar 20-30% dibanding hari biasa. Di sisi lain, kemampuan pengolahan sampah masih terbatas, yakni hanya sekitar 20% atau kurang dari 100 ton per hari. Respati menegaskan ketergantungan pada fasilitas hilir seperti TPA Putri Cempo tidak bisa lagi menjadi satu-satunya solusi. Setiap wilayah di Solo didorong mampu mengelola sampah secara mandiri. Pemkot Solo tengah menyiapkan regulasi tegas untuk mendorong pemilahan sampah dari sumber, terutama di tingkat rumah tangga. Kebijakan tersebut akan dipercepat melalui revisi peraturan daerah pengelolaan sampah yang kemudian dijabarkan dalam peraturan wali kota sebagai pedoman teknis. Di akhir apel, Respati menyampaikan apresiasi kepada para petugas kebersihan yang tetap bekerja selama libur Lebaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama RI Nazaruddin Umar memaparkan rencana restrukturisasi organisasi di lingkungan Kementerian Agama setelah sebagian fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta pembentukan Kementerian Haji dan Umroh melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Nazaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI pada 12 Maret 2026 yang membahas perubahan struktur organisasi pengelolaan sumber daya manusia hingga pengelolaan aset terkait layanan haji.
Dirinya menjelaskan bahwa restrukturisasi organisasi merupakan konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta pembentukan Kementerian Haji dan Umroh melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Sebagai bagian dari penyesuaian organisasi, Kementerian Agama mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren guna memperkuat pengelolaan dan juga pembinaan ekosistem pesantren di Indonesia. Menurutnya selama ini urusan pesantren berada di bawah Direktorat Pendidikan Diniyah dan juga Pondok Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang lebih fokus pada fungsi pendidikan. Struktur organisasi dan tata kelola, sumber daya manusia, aset haji, serta isu-isu aktual lainnya. Struktur organisasi dan tata kelola. Setelah berdiri Kementerian Haji dan Umrah, maka saat ini sedang dilakukan perubahan struktur organisasi Kementerian Agama, yaitu Kementerian Agama tidak ada lagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sehubungan dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang mengamanatkan 3 fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, maka didirikanlah Direktorat Jenderal Pesantren. Selama ini, urusan pesantren di Kementerian Agama dilayani oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang hanya mengurusi fungsi pendidikan. Lebih luas, usulan struktur Ditjen Pesantren akan terdiri dari 6 unit eselon 2, yaitu 1 sekretariat Direktorat Jenderal dan juga 5 direktoriat teknis. Langkah ini mempertimbangkan besarnya ekosistem pesantren di Indonesia yang mencapai ratusan ribu lembaga. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi usulan Kemenak terkait dengan Dirjen Pesantren dalam mengakomodir keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pengelolaan dan pembinaan ekosistem pesantren. Meski demikian, dirinya juga mempertanyakan perihal Dirjen tersebut yang sampai saat ini belum terbentuk. Tadi yang disampaikan, dan ini terkait juga dengan apa yang rekan-rekan juga sudah sampaikan, yaitu tentang program pembentukan Direktorat Jenderal Kepesantren atau tentang Pondok Pesantren. Sudah dideklar secara terbuka oleh Presiden dan sudah juga ada SK-nya begitu ya. Dan oleh Kementerian Pan-RB sudah juga disebutkan bahwa kementerian itu akan bisa dibentuk berdasarkan kesesuaian dengan visi dan misi Presiden. Dan bila demikian maka sudah jelas bahwa visi misi Presiden adalah memang adanya Kementerian Dirjen tentang pesantren. Tapi sampai hari ini kok belum segera bisa terwujud. Ini permasalahannya di mana? Ada yang mengatakan ini ada kaitannya dengan pembentukan struktur kedirjenan yang terhubung dengan Menpan RB. Nah, kami ingin mendapatkan kepastian dan tentu di sini akan berlaku kaidah ikan sepat ikan gabus. Jangan ikan lele apalagi ikan piranha. Lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tele apalagi berlama-lama. Karena memang sudah amat sangat ditunggu. Tadi disampaikan oleh Ajengan Maman, itu sangat penting untuk kita untuk dicermati. Jadi bahkan saya mendengar data terakhir Ajengan bukan hanya 44 ribu jumlah pesantren itu. Iya, bukan hanya 44. Oh, 44. Nah, sudah naik lagi. Nah, mudah-mudahan naiknya yang benar gitu ya. Ya, tapi itu artinya adalah semakin memerlukan adanya fokus pengelolaan terkait dengan pesantren kita ini yang jumlahnya semakin banyak, potensi semakin banyak, tapi juga masalah-masalahnya memang layak juga untuk segera untuk diatasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon perihal 2 kepala daerah di Bengkayang dan Singkawang, Kalimantan Barat yang mengeluarkan surat edaran untuk membatasi pembelian BBM. Tito menyebut surat edaran tersebut dikeluarkan hanya untuk mencegah antrian panjang, bukan dikarenakan krisisnya stok BBM di SPBU. Dua kepala daerah di Bengkayang dan Singkawang, Kalimantan Barat, mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM. Keluarnya surat edaran tersebut disalahartikan oleh sejumlah masyarakat sehingga membuat antrian panjang di SPBU. Merespon hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tujuan dari surat edaran itu ialah hanya untuk mencegah antrian pembelian BBM. Tito menyebutkan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait untuk mencabut surat edaran serta meminta kepada kedua kepala daerah untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa stok BBM dalam kondisi aman.
Dan Kalbar kan ada mengeluarkan surat edaran pembatasan konsumsi BBM. Itu yang saya sampaikan juga. Jadi di Singkawang dan di Bengkayang, bupatinya udah saya tanya, wali kota Singkawang udah ditanya oleh Sekjen, mereka melihat masyarakat kan antrian panjang untuk ngisi BBM. Nah dengan dasar itu untuk mengurangi antrian, tujuannya itu untuk mengurangi antrian, maka dua kepala daerah ini mengeluarkan surat edaran membatasi BBM sejumlah tertentu. Yang terjadi diterjemahkan kok ini BBM akan kurang gitu, sehingga akhirnya malah makin panjang gitu. Nah dengan dasar itu terjadi panik buying, malah panik buying karena surat edaran yang membatasi. Kalau niatnya tadinya mengurangi antrian gitu, biar antriannya pendek gitu kan, supaya orang cepat dapat berapa 30 liter kalau salah. Nah kemudian karena adanya panik buying itu ya saya segera menghubungi mereka untuk mencabut surat edaran. Ya begitu dicabut dan berikan penjelasan ke publik bahwa stok BBM, gas semua aman, cukup, nggak perlu khawatir. Itu yang perlu yang disampaikan ke publik. Nah setelah disampaikan ke publik, dicabut bahwa aman, stok cukup, ya kembali normal lagi. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengingatkan pentingnya percepatan pembentukan Direktoral Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Menurutnya dasar hukum keberadaan pesantren sudah kuat, sehingga langkah berikutnya adalah memastikan struktur kelembagaan yang lebih fokus dalam pengelolaannya. Komisi 8 DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama RI. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola dan juga pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang dalam rapat kerja bersama Menteri Agama dan Menteri PAN-RB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 12 Maret 2026. Komisi 8 DPR meminta kepastian terkait dengan penerbitan peraturan presiden yang akan menjadi dasar pembentukan Ditjen Pondok Pesantren. Menurutnya regulasi mengenai pesantren sudah cukup kuat sehingga langkah selanjutnya adalah memastikan adanya struktur kelembagaan secara khusus menangani pengelolaan pesantren di Indonesia. Kementerian Agama diminta untuk mulai menyiapkan struktur organisasi termasuk kebutuhan sumber daya manusia. Dengan persiapan tersebut, Ditjen Pesantren diharapkan dapat langsung beroperasi begitu regulasi resmi diterbitkan. Di Menteri Agama tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, kami menunggu kepastian terbitnya Perpres tentang Dirjen Pondok Pesantren. Karena belum terbit Perpres, ya seolah-olah ini disetujui atau tidak. Undang-undangnya sudah ada seperti itu. Maka kami berharap nih, memohon Ibu Menteri mendukung caranya bagaimana supaya terbit segera Perpres. Dan Menteri Agama kami berharap juga sambil menunggu kita persiapkan kira struktur Dirjen Pondok Pesantren ini seperti apa, SDM yang kita butuhkan itu apa saja, sehingga Bu Rini sebagai Menteri terbantu, tiba-tiba ada sudah selesai, nggak mencari-cari lagi sebetulnya strukturnya sampai di mana. Selain soal kelembagaan, Komisi 8 DPR RI juga menyoroti nasib para guru pesantren. DPR pada prinsipnya telah menyetujui usulan penerimaan sekitar 630.000 guru pesantren menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para guru yang telah lama berkontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa. Meski demikian, realisasi kebijakan ini masih memerlukan koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama terkait kesiapan anggaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melantik 128 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kofifa berharap kepala sekolah yang dilantik mampu menjadi pemimpin yang amanah, inovatif, serta melahirkan SDM unggul dan berdaya saing.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melantik 128 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada Rabu 25 Maret 2026. Pelantikan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan, sekaligus mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Kofifa menegaskan kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi masa depan menuju visi Indonesia Emas 2045. Mereka diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya manusia di lingkungan sekolah secara optimal. Menurutnya, kepala sekolah adalah yang membimbing, menyiapkan kompetensi, hingga memberikan penguatan karakter. Dari SDM yang panjenengan godok di unit masing-masing, ini akan bersiap bagaimana mereka menjemput Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita bisa menyiapkan kemajuan Indonesia di 2045 saat Indonesia Emas sekarang yang nandur adalah panjenengan, yang bimbing adalah panjenengan, yang menyiapkan kompetensi adalah panjenengan, yang memberikan penguatan karakter adalah panjenengan. Karena itu, pelantikan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh di Jawa Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat Subuh Salam Aceh mulai bangkit setelah bencana banjir yang melanda akhir 2025. Momentum Lebaran pun dimeriahkan dengan tradisi balap robin sebagai simbol pemulihan warga. Masyarakat Aceh mulai bangkit setelah banjir besar yang juga melanda akhir November 2025. Di Kecamatan Rundeng, Kota Subuh Salam, kebangkitan itu terlihat lewat penyelenggaraan balap robin yang menjadi hiburan sekaligus simbol pemulihan warga. Balap robin atau Robin Cross merupakan lomba perahu tradisional bermesin milik nelayan yang digelar di Sungai Laisoraya biasanya saat momen Lebaran atau menyambut 1 Syawal. Antusiasme warga sangat tinggi terlihat dari ramainya penonton yang memadati bantaran sungai serta dukungan terhadap pelaku UMKM yang ikut merasakan dampak ekonomi dari acara ini. Kegiatan ini sangat positif karena kegiatan ini menjunjung tinggi tali silaturahmi antara masyarakat, dan kami harap kepada pemerintah agar selalu mensupport event-event seperti event-event Robin Cross tahunan ini. Masyarakat yang mengikuti perlombaan ini dari kalangan masyarakat seluruh Kecamatan Rundeng, yang dimana kami berencana akan mengajukan ke pemerintahan kota untuk skala kota, jangan lagi skala tiket Kecamatan Rundeng. Meski sempat terjadi insiden perahu karam akibat arus, panitia sigap menangani tanpa korban jiwa. Panitia berharap kegiatan tahunan ini terus didukung pemerintah dan juga dapat ditingkatkan ke level kota, sekaligus menjadi upaya mempererat silaturahmi dan juga melestarikan budaya sungai masyarakat Rundeng. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari TNI yang menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum. Penegasan ini disampaikan oleh Kapuspen TNI Maijen TNI Aulia Dwi Nasrullah dalam konferensi pers. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen TNI Aulia Dwi Nasrullah menegaskan komitmen TNI dalam menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan prajurit. Hal ini disampaikan sebagai bagian dari upaya pemenahan internal serta menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi TNI. Aulia menyebut TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum maupun tindakan pidana. Aulia menambahkan penegakan hukum ini dilakukan tanpa pandang bulu dan menjangkau seluruh tingkatan kepangkatan, mulai dari perwira, bintara, hingga tamtama. Penindakan akan dilakukan secara tegas melalui proses hukum yang berlaku di peradilan militer maupun sanksi disiplin hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Prajuritan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan.
Pemirsa, TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0213 Nias merampungkan pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Nias Barat. Jembatan ini menjadi solusi akses warga agar lebih aman dan mudah dalam beraktivitas sehari-hari. Kodim 0213 Nias bersama prajurit Yonif TP 903 Baluseda menuntaskan pembangunan jembatan gantung di Desa Ononamolo 3, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,2 meter ini menghubungkan Desa Ononamolo 3 dengan Desa Hilidaura. Sebelumnya, warga harus menyeberangi sungai dengan resiko tinggi terutama saat debit air meningkat dan terjadi banjir. Pembangunan jembatan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel TNI bersama masyarakat setempat, sehingga seluruh proses pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan optimal. Masyarakat setempat termasuk anak-anak menyampaikan rasa terima kasih atas pembangunan jembatan gantung ini. Mereka merasakan manfaat langsung karena akses yang kini lebih aman dan mudah untuk beraktivitas sehari-hari. Baik, kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kepada Bapak Wakil Presiden Gibran, serta kepada Bapak Kasat TNI Angkatan Darat. Kami berterima kasih telah memberi perhatian serta dukungan kepada kami anak-anak siswa SMP Negeri 4 Mandrehe Barat, Ononamolo. Yahoo. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Tragis seorang ibu tewas diterkam buaya muara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya Deo Manik dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Maluku Tengah tewas usai diterkam buaya muara pada Selasa 24 Maret 2026 sore. Korban diserang secara tiba-tiba saat sedang mencari sayur di kawasan rawa pesisir. Wanita berinisial AW, 47 tahun, warga negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpa Putih, Maluku Tengah, menjadi korban keganasan buaya muara pada Selasa 24 Maret 2026. Peristiwa mengerikan ini bermula saat korban bersama anaknya pergi menuju rawa di belakang rumah mereka untuk memetik sayur kangkung. Naas, baru saja tiba di lokasi, seekor buaya muara yang bersembunyi di balik semak rawa langsung menerkam korban. Anak korban yang menyaksikan langsung kejadian segera berlari pulang meminta pertolongan. Warga bersama petugas pos pengamanan PTPN Awaiya kemudian mengevakuasi korban dari terkaman buaya dalam kondisi kritis. Akibat serangan ini, korban mengalami patah kaki kiri serta luka robek serius di sekujur tubuh. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Sahulau hingga dirujuk ke RSUD Masohi, namun nyawanya tetap tak tertolong karena pendarahan hebat. Masyarakat pun diimbau untuk sementara tidak beraktivitas di kawasan rawa maupun pesisir pantai yang menjadi habitat buaya. Dari Maluku Tengah, Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang wisatawan yang dilaporkan tenggelam di objek wisata Curug Goong, Banten pada Rabu 25 Maret 2026. Jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Mandalawangi sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga di Pamayaran. Seorang wisatawan yang tenggelam di objek wisata Curug Gong, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan Rabu 25 Maret 2026.
Jasad korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan upaya penyisiran oleh tim penyelamat di lokasi kejadian. Kasubsi Siaga dan Operasi Basarnas Banten, Rizky Dwianto, mengatakan korban diidentifikasi bernama Ferry, 34 tahun, warga Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang. Dia menjelaskan bahwa korban ditemukan pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, berselang sekitar 40 menit. Setelah dievakuasi dari aliran curug, jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Mandalawangi sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga di Pamarayan. Rizky menambahkan operasi SAR ini melibatkan sinergi dari berbagai unsur, antara lain Unit Siaga SAR Pandeglang, BPBD Pandeglang, Polda, dan Koramil Pandalawangi, Unit Intel, Pam Opfit, hingga Bala Wisata. Meskipun kondisi cuaca di lokasi dilaporkan berawan, koordinasi yang solid membuat proses evakuasi berjalan lancar. Atas kejadian ini, pihak Basarnas Banten menghimbau para wisatawan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan aspek keselamatan saat beraktivitas di kawasan wisata alam, terutama di area perairan yang memiliki arus kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, niat hati menyelamatkan sang buah hati yang terpeleset seorang ayah justru tewas tenggelam di kawasan wisata Curug Goong, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang pada Rabu 25 Maret 2026 sore. Meski sang anak berhasil diselamatkan, nyawa korban tak tertolong usai kehabisan tenaga dan terbawa derasnya arus sungai sedalam 5 meter. Tim gabungan dari BPBD, Basarnas, Balawista, serta TNI dan Polri menyisir aliran sungai guna menemukan korban berinisial F di area wisata Curug Goong, Pandeglang, Banten. Peristiwa ini bermula saat korban bersama keluarganya sedang menikmati libur lebaran di lokasi. Anak korban yang masih berusia 6 tahun terpeleset dan terjatuh ke dalam aliran sungai yang cukup dalam. Melihat anaknya terancam, korban segera melompat untuk menolong. Sang anak berhasil didorong ke tepian dan berhasil diselamatkan. Namun naas, korban justru kehabisan tenaga hingga akhirnya tenggelam dan hilang terbawa arus. Derasnya aliran sungai dan kedalaman air mencapai 5 meter, sempat menyulitkan proses evakuasi petugas. Setelah 3 jam pencarian, tubuh korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Menerima laporan bahwa adanya pengunjung wisata yang diduga tenggelam. Setelah kami datang kemari beserta Bapak, jadi untuk kronologisnya keluarga ini sedang berwisata di Curug Goong. Ketika menikmati pemandangan di Curug Goong, anaknya terpeleset ke dalam curug. Nah, ini kebetulan korban yang ini membantu anaknya itu, anaknya bisa selamat, namun korban saudara F terbawa oleh arus, sehingga dilaporkan kepada petugas bahwa korban hilang. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban berhasil dievakuasi menuju puskesmas terdekat sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga. Atas kejadian ini, petugas mengimbau para wisatawan untuk selalu waspada saat berwisata alam, terutama di area air terjun dan sungai yang memiliki arus deras. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Garut, Jawa Barat ngamuk niat bakar mobil ambulans. Pelaku yang diduga alami gangguan jiwa ini juga menganiaya sopir ambulans. Seorang pria tidak dikenal tiba-tiba mengamuk di jalur arteri Garut, Jawa Barat pada Rabu malam. Ia terpaksa diamankan petugas TNI dan polisi yang bertugas di posko pengamanan mudik Lebaran Kubang Tarogong. Pelaku yang menolak diamankan malah terus melawan. Petugas terpaksa mengikat pria ini menggunakan lakban agar tidak terus meronta. Sebelum diamankan, pria yang diduga alami gangguan jiwa ini sempat menganiaya sopir ambulan. Tidak hanya itu, pria yang terus mengoceh ini hampir saja membakar mobil ambulan. Sedang mengendarai mobil, ya kan kondisinya urgensi untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Sudah diborgol, sudah difiksasi tangannya, tapi masih ngamuk, tendang kaki kepala saya dan bawa korek, Pak, mau membakar mobil, Pak. Ini barang buktinya, Pak. Mobil apanya ada. Ini tadi celananya sudah dibakar. Kalau tidak ketahuan, saya tidak keburu berhenti, langsung habis kali, Pak.
Memang awalnya dari mana Pak? Dari desa Pak, di desa Bayangpung, Cikedokan. Agar tidak berbuat onar kembali, pria yang belum diketahui identitasnya ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa seorang lansia bertongkat nekat mencuri sebuah telepon genggam dan sejumlah uang tunai di sebuah pet shop. Aksinya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Aksi nekat seorang lansia mencuri sebuah telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp1.800.000 dari meja kasir sebuah pet shop Jalan Raya Sawangan, Kota Depok tertangkap CCTV dan juga viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku beraksi saat penjaga toko sedang ke kamar mandi. Dengan berjalan menggunakan tongkat, pelaku masuk ke dalam toko, kemudian menuju meja kasir dan langsung membuka laci mengambil sejumlah uang. Tidak hanya itu, pelaku juga mencuri telepon genggam milik penjaga toko yang berada di atas meja. Purnama, salah satu karyawan, mengatakan pelaku beraksi sekitar 1 menit dan langsung pergi. Sempat dikejar namun pelaku sudah tidak terlihat. Jadi awalnya itu jadi pas jam 8.37 si Mbak kasir itu ke belakang mau lihat kucing yang ada penitipan lah pet hotel. Nah di sempat itu jam 8.38an si orang itu masuk langsung ambil uang. Cuma setelah 1 menit jam 8.39 dia langsung pergi, udah hilang. Kalau keterangan dari sekeliling sini sih katanya udah pernah lihat. Cuma kalau dari pribadi karyawan sini belum pernah lihat sih. Belum pernah lihat. Apa sih yang diambil? Uang sama handphone. Berapa total uang? Kalau uang sih nominal 1.830.000-an. Handphone 1 Android. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan sudah dalam penanganan Polsek Pancoran Mas, Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian di rumah kosong berhasil digagalkan warga usai terekam kamera pengawas pada Minggu 22 Maret 2026 malam. 2 orang pelaku yang ternyata merupakan oknum petugas keamanan setempat ini diringkus warga saat hendak keluar dari rumah korban. Inilah rekaman CCTV saat 2 pria terlihat memasuki sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di kawasan permukiman warga sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa ini bermula saat pemilik rumah yang sedang berada di luar kota memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas mencurigakan ini melalui ponsel pribadinya. Korban yang melihat kejadian langsung menghubungi warga sekitar untuk melakukan pengecekan ke lokasi. Kedua pelaku akhirnya tertangkap basah oleh warga saat keluar dari rumah target dengan membawa sejumlah barang. Fakta mengejutkan terungkap bahwa kedua pelaku merupakan oknum petugas keamanan yang selama ini dipercaya menjaga lingkungan. Kejadian ini sekaligus menjawab keresahan warga sekitar yang sebelumnya sering kehilangan uang hingga barang berharga lainnya. Saat ini kedua pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Warga diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan tetap memantau keamanan rumah melalui CCTV, terutama saat sedang tinggal pergi dalam waktu lama. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, manfaatkan sepinya kondisi Jakarta saat masih banyak warga yang mudik lebaran. Sebuah sepeda motor yang terparkir di gang sempit di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, raib dibawa kabur pelaku. Bahkan pelaku yang beraksi di siang bolong. Pria pelaku curanmor ini terekam kamera pengawas saat membawa kabur sepeda motor milik warga di Jalan Pangeran Jayakarta, Gang Budi Rahayu Gang 3, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mesin motor yang tidak bisa dihidupkan membuat pelaku nekat menuntut motor tersebut ke lokasi lain. Hanya berjarak sekitar 5 meter dari lokasi awal, pelaku kemudian berhenti untuk mengotak-atik lubang kunci motor. Setelah mesin berhasil dihidupkan, pelaku langsung kabur tancap gas. Aksi curanmor ini terjadi di siang bolong saat sepeda motor milik salah seorang warga tengah terparkir di gang sempit tanpa terkunci stang. Sepinya kondisi lingkungan saat masih banyak warga yang mudik lebaran dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Dari hasil pantauan video rekaman kamera pengawas, warga menduga jika pelakunya adalah warga sekitar yang tinggal di sebuah rumah kontrakan. Hanya sih sekitar jam 11 dia ganti ban keluar, ganti ban motor, terus sudah selesai dia masuk, dalam itu ya kan. Nah, kejadian itu sebenarnya itu kalau lihat dari CCTV itu 13-17 kurang lebih. Cuman si korbannya ini baru ngehnya ini sekitar pukul 15.30. Nah, dari situ kami dari pihak pengurus di wilayah langsung memeriksa CCTV yang ada di rumah warga. Ya alhamdulillah pelakunya itu tahu
siapa pelakunya, dan alhamdulillahnya itu pelakunya tidak memakai atribut masker ataupun yang lain-lainnya. Saat ini, pemilik motor bersama sejumlah warga sedang melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku. Jika nantinya terbukti, maka warga akan segera melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sudah dicurigai. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja yang diduga gangster bercelurit menyerang warga di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Atas insiden tersebut, sejumlah gawai milik korban raib digasak para pelaku. Sekelompok remaja diduga gangster melakukan penyerangan terhadap warga yang sedang nongkrong di kawasan Setiajaya 8, Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Dalam insiden tersebut, 3 unit handphone milik korban dilaporkan dibawa kabur oleh pelaku. Dalam peristiwa tersebut, penyerangan terjadi secara tiba-tiba di saat sejumlah remaja warga setempat tengah berkumpul dan bermain game di lokasi kejadian. Tiba-tiba, sekelompok orang tidak dikenal datang dengan mengendarai sejumlah sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis celurit. Ketua RT setempat, Raffi, mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ketika warga sedang beraktivitas santai di lingkungan tersebut. Lebih lanjut, Raffi menambahkan, para pelaku datang secara berkelompok menggunakan sepeda motor, di mana berdasarkan rekaman kamera pengawas, jumlah pelaku diperkirakan cukup banyak. Raffi mengaku sempat berupaya melerai dan memisahkan para pelaku dari korban. Namun ia mengurungkan niatnya karena para pelaku membawa senjata tajam. Ia memperkirakan para pelaku masih berusia remaja atau anak sekolah, sementara korban yang menjadi sasaran penyerangan juga merupakan remaja yang sedang berkumpul di lingkungan tersebut. Terkait motif penyerangan, Raffi mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Menurutnya, pelaku datang secara tiba-tiba tanpa ada permasalahan sebelumnya. Ya, kejadiannya tadi dini hari ya, jam 1:30 tanggal 25 Maret 2026. Kejadiannya ya di sini ada orang sini ya lagi nongkrong, ternyata ada beberapa segerombolan orang tanpa dikenal datang menyerang yang sedang nongkrong dengan membawa tajam berupa celurit yang panjang dan yang pendek. Pas saya mau pisahin saya juga takut buka karena tajamnya ya luar biasa ya, tajam seperti itulah. Dalam kejadian itu tidak dilaporkan adanya korban luka, namun para pelaku sempat mengambil sejumlah barang milik korban, diantaranya beberapa unit telepon genggam. Peristiwa ini menambah kekhawatiran warga terhadap maraknya aksi kekerasan oleh kelompok remaja pada malam hingga dini hari di kawasan pemukiman. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah Jelambar Baru guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus penyerangan tersebut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Iran desak negara kawasan usir pasukan Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, Iran mendesak negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mengusir pasukan Amerika Serikat. Peringatan ini disampaikan pejabat militer Iran di tengah eskalasi konflik yang terus meluas. Juru bicara Markas Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, memperingatkan keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan menjadi ancaman langsung bagi negara-negara tetangga. Ia juga menyerukan agar masyarakat di negara-negara kawasan untuk melaporkan keberadaan pasukan Amerika Serikat, serta mendorong pemerintah masing-masing untuk mengusir mereka. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است،
فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sedang ada pembicaraan dengan Iran terkait kesepakatan 15 poin untuk mengakhiri konflik. Namun, pihak Teheran membantah adanya negosiasi tersebut. Konflik Iran dengan Amerika dan Israel kini meluas dengan keterlibatan kelompok Hezbollah di Lebanon. Konflik ini juga menyebabkan gangguan terhadap jalur pelayaran global, termasuk di Selat Hormuz, yang mendorong harga minyak dunia melampaui $100 per barel. Kondisi ini menambah tekanan terhadap pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman menunjukkan dugaan serangan Israel yang menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan luka di tengah konflik yang masih terus berlangsung. Rekaman pada Rabu 25 Maret 2026 menunjukkan dampak serangan di kamp pengungsi Al-Sid Amira di selatan Deir al-Balah. Video memperlihatkan warga berkumpul di sekitar tenda yang rusak dengan puing-puing berserakan di lokasi. Sebuah kendaraan milik tim pertahanan sipil juga terlihat di area tersebut. Media Palestina melaporkan 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka dalam serangan ini. Laporan menyebutkan serangan mengenai lahan kosong di dekat kamp setelah peringatan evakuasi sebelumnya dikirim melalui telepon. Hingga saat ini pihak militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait serangan maupun peringatan tersebut. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 setelah kelompok Hamas melancarkan serangan ke Israel. Serangan itu menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Israel kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Menurut data pihak Palestina, lebih dari 72.000 orang tewas dan lebih dari 171.000 lainnya terluka. Sementara itu, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebelumnya mengumumkan tahap kedua rencana perdamaian yang diusulkan oleh Donald Trump. Rencana tersebut mencakup transisi dari gencatan senjata menuju perlucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokrat, serta dimulainya proses rekonstruksi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pergerakan militer Israel terpantau di wilayah utara dekat perbatasan Lebanon di tengah operasi militer yang terus berlangsung. Kendaraan lapis baja dan tank terlihat dimobilisasi, sementara kerusakan parah terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Rekaman dari Misgaf AM menunjukkan kendaraan lapis baja dan truk militer Israel mengangkut tank menuju wilayah perbatasan. Sementara di seberang perbatasan wilayah Farkela dan juga Marjayon terlihat mengalami kerusakan parah dengan sejumlah bangunan yang hancur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel sedang memperluas zona penyangga ke wilayah Lebanon Selatan. Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah ancaman serangan darat dari kelompok Hezbollah ke wilayah utara Israel. Sejak 2 Maret, Israel melancarkan serangan udara dan operasi darat di Lebanon Selatan menyusul serangan lintas batas oleh Hezbollah. Berdasarkan data PBB, lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi akibat konflik ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 1.094 orang tewas dan lebih dari 3.100 orang terluka. Sementara konflik terus berlanjut dengan eskalasi yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepulan asap terlihat membumbung di kawasan pembangkit listrik Hadera Israel usai serangan rudal yang diduga diluncurkan Iran. Meski demikian, otoritas menyatakan fasilitas utama tidak mengalami kerusakan langsung. Rekaman video menunjukkan asap tebal membumbung tinggi dari area sekitar pembangkit listrik Orot Rabin di kota Hadera, Israel. Perusahaan listrik Israel menyebut fasilitas utama di lokasi tersebut tidak terdampak langsung oleh serangan. Meski begitu, laporan media setempat menyebutkan terjadinya gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah setelah insiden serangan udara tersebut. Militer Israel menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran dan sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk melakukan intersepsi dan mencegah kerusakan lebih parah akibat serangan udara. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, menyusul serangan balasan yang terus berlanjut antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Konflik yang meluas ini juga mulai menyasar infrastruktur energi di kawasan, meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan dan dampak terhadap ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari serangan drone yang diduga dilancarkan Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait dan memicu kebakaran besar. Pemirsa, insiden ini menambahkan daftar keserangan terhadap infrastruktur vital negara sekitar di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Laporan pemerintah setempat menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari area bandara setelah serangan tersebut terjadi. Otoritas penerbangan Kuwait menyebut sejumlah drone berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, namun satu di antaranya menghantam tangki bahan bakar dan menyebabkan kebakaran. Tim pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api dan mengamankan area sekitar. Sementara itu, otoritas menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, meski kerusakan material dilaporkan terjadi. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional, menyusul rangkaian aksi saling balas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Insiden di Kuwait ini juga memperlihatkan betapa luasnya dampak konflik yang kini menyasar infrastruktur sipil dan energi di berbagai negara Teluk. Hingga saat ini, otoritas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui detail serangan dan langkah pengamanan lanjutan. Tim redaksi Sinpa TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat mengajukan rencana diplomasi berisi 15 poin kepada Iran di tengah berlangsungnya konflik di Timur Tengah. Di saat bersamaan, Washington juga dilaporkan menyiapkan pengerahan ribuan pasukan tambahan ke kawasan tersebut. Rencana 15 poin tersebut disampaikan kepada Iran melalui perantara dari Pakistan, yang juga menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah negosiasi baru antara kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Langkah ini dinilai sebagai kemajuan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah. Namun di sisi lain, militer Amerika Serikat disebut juga tengah menyiapkan pengerahan setidaknya 1.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Airborne ke Timur Tengah. Pengerahan pasukan ini dilaporkan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, seiring dengan meningkatnya risiko konflik terbuka. Langkah ganda ini menunjukkan strategi Amerika Serikat yang menggabungkan tekanan militer dan upaya diplomasi dalam menghadapi Iran. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Iran terkait tawaran rencana yang disodorkan Amerika tersebut. Situasi di Timur Tengah masih dinilai dinamis, dengan potensi eskalasi yang masih terbuka di tengah upaya perundingan yang terus diupayakan. Tim redaksi Sinpa TV melaporkan. Pemirsa, serangan rudal yang diduga diluncurkan Iran menghantam kawasan permukiman di pusat Tel Aviv. Serangan ini menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan dan kendaraan, serta memicu kepanikan warga sekitar. Rekaman video yang diambil warga setempat menunjukkan kondisi lokasi pasca ledakan dengan bangunan rusak dan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Gelombang ledakan yang terlihat cukup kuat hingga membalikan mobil dan menyebabkan puing-puing bangunan di sekitar area pemukiman. Sejumlah warga terdengar panik dan meminta orang-orang menjauh dari lokasi kejadian karena ditakutkan terjadi ledakan susulan. Layanan darurat Israel melaporkan 4 orang mengalami luka ringan akibat menghirup asap dan telah mendapatkan penanganan medis di tempat. Serangan ini diklaim merupakan bagian dari gelombang ke-78 operasi militer Iran yang menargetkan sejumlah titik target di wilayah Israel. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udara telah ditingkatkan untuk mencegat ancaman yang masuk ke wilayah udara Israel. Insiden ini kembali terjadi di tengah konflik yang terus berlanjut antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kini memasuki pekan keempat. Hingga kini, situasi keamanan di kawasan masih tegang dengan risiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Sinpa TV melaporkan. Pemirsa, langit di Tel Aviv, Israel tiba-tiba dipenuhi ribuan burung gagak serta membuat kota tersebut tampak gelap dan tidak biasa sejak Rabu 25 Maret 2026. Kawanan besar itu menciptakan awan gelap yang bergerak di atas cakrawala kota yang membuat penduduk terkejut. Langit di Tel Aviv, Israel tiba-tiba dipenuhi ribuan burung gagak sejak Rabu 25 Maret 2026. Membuat kota tersebut tampak gelap dan tidak biasa. Burung-burung itu terlihat terbang dalam kelompok sangat besar di atas gedung-gedung tinggi, termasuk Menara Israeli. Video kawanan besar itu dengan cepat menjadi viral di media sosial, mengejutkan netizen. Banyak pengguna internet mengatakan pemandangan aneh itu bisa menjadi pertanda buruk terkait dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran. Seorang pengguna di X menyebutnya sebagai pertanda bencana, seraya memperingatkan kondisi itu bisa berarti bencana. Netizen lain mengaitkan peristiwa itu dengan nubuat agama. Mereka secara khusus menyebutkan Wahyu 19:17 yang berbicara tentang burung-burung yang berkumpul untuk suatu peristiwa besar. Sementara itu, para ilmuwan burung mengatakan peristiwa itu alami dan bukan supranatural.
Mereka menjelaskan burung-burung itu adalah bagian dari kelompok yang melakukan migrasi musiman. Sekitar 500 juta burung melewati Israel setiap tahun selama migrasi musim semi. Menurut ilmuwan, burung gagak sering berkumpul di banyak kota selama musim bersarang. Burung gagak sangat umum di Israel, terutama spesies gagak berkerudung. Pergerakan gagak dalam jumlah besar biasanya terjadi sekitar bulan Maret karena perilaku musiman. Namun terlepas dari penjelasan ilmiah, banyak pengguna media sosial percaya bahwa itu adalah pertanda buruk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump menyambut para tamu dari berbagai negara di Gedung Putih. Dalam kesempatan itu, sebuah robot humanoid turut menjadi perhatian saat diperkenalkan dalam forum teknologi dan pendidikan. Rekaman di White House, Washington DC menunjukkan Melania Trump berjalan berdampingan dengan sebuah robot humanoid. Robot bernama Figure 3 Humanoid tersebut kemudian menyapa para tamu dan memperkenalkan dirinya dalam beberapa bahasa. I'm Figure 3, a humanoid built in the United States of America. I am grateful to be part of this historic movement to empower children with technology and education. Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara ini, termasuk Ibu Negara Polandia, Marta Nowrocka, dan Ibu Negara Prancis, Brigitte Macron. Dalam KTT Future Together Global Coalition, Melania menekankan pentingnya kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Ia menyebut AI dapat mempersonalisasi proses pembelajaran serta membantu siswa melalui teknologi yang lebih interaktif. Melania juga menyoroti potensi robot humanoid sebagai pendamping belajar di rumah seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, masa depan AI akan berbentuk menyerupai manusia dan akan bergeser dari perangkat mobile menuju robot humanoid yang memberikan manfaat langsung bagi pengguna. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di ruang redaksi hari ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.